Kementerian Perekonomian, siapa yang bertahan, siapa yang harus pamitan. Itu tadi gambaran pertanyaan besar malam hari ini. Tapi kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang dicari dari seorang Joko Widodo terhadap menteri-menteri di periode keduanya. Kita lihat ada kriteria menteri-menteri Jokowi. Satu, mampu mengeksekusi program. Yang kedua, berani mengambil keputusan. Yang ketiga, memiliki integritas. Jadi kalau Bung Faisal Basri ngelihatnya dari seluruh tim perekonomian ini, siapa yang sudah memenuhi kriteria ini? Siapa yang tidak dan harus pamitan? Kalau kita lihat dari prestasi kan, paling parah Menteri SDM. Paling parah? Wakil menterinya ya paling Menteri parah. SDM dan wakil menterinya? Karena makin lama makin memburuk, iklim investasi makin nggak karu-karuan, KKN-nya makin merajalela, nggak jelas misalnya Eni menang untuk Deepwater, tidak jelas ConocoPhillips menang untuk blok koridor, makin tidak jelas, proses tendernya tidak terbuka. Gitu. Anda mau bilang Pak Ignatius Jonan harus pamitan? Wajib diganti bersama-sama dengan wakilnya. Nah wakilnya ini pembisik Pak Jokowi yang ngaco. Oke. Yang membuat kebijakan-kebijakan jadi kacau gitu kan. Anda melihat seperti itu, kacau kebijakannya? Kacau sekali, kacau. Misalnya terbukti gross split itu menurunkan jumlah ladang minyak yang memiliki keekonomian. Oke, kalau misalkan diteruskan seperti ini komposisinya, apa Survei juga kira-kira menunjukkan dampaknya seperti itu. untuk 5 tahun ke depan? Krisis energi di depan mata. Seserius Jadi, itu ya? diperkirakan kalau business as usual 2021 kita sudah defisit energi. Kalau sekarang kita masih kan kalau minyak kita defisitnya 20 miliar US dollar. Migas defisitnya 12. Oke. Tapi masih ada batu bara, kalau kita gabung migas dan batu bara surplusnya 8. 2018. 2021 sudah defisit dan 2040 akan defisit 80 miliar US dollar kalau pakai gajah Yonan dan Archandra. Pak Kolit, Bung Kolit, tadi Anda kelihatan ragu-ragu sebut nama. Bung Faisal Basri sudah membuka satu nama. Anda setuju nggak? Kalau Bang Faisal memang intelektual yang merdeka ya. Jadi beliau bebas untuk bisa bicara seperti itu. Kalau Anda mau saya bilang lihat, Anda nggak merdeka? bukan begitu juga. Gak bebas maksudnya. Nggak bebas maksudnya? Maksudnya kita juga harus melihat secara politik, kita harus lihat konfigurasinya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, awal pertama kali Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, dia membawa ekspektasi dengan adanya poros maritim dunia. Poros maritim itu jualan, itu selling point dari Bapak Jokowi pada waktu beliau maju sebagai presiden. Tapi apa faktanya sekarang? Nah, Mbak Sofi udah tahu lah arahnya saya kemana gitu. Jadi sektor kemaritiman kita menjadi big question sekarang. Apakah betul kita menjadi poros maritim dunia? Katanya akan membangun infrastruktur. Katanya akan Anda mau menembak Menko Maritim? Ya, Anda bisa menerjemahkan sendiri. Katanya akan membangun poros maritim, tapi yang justru yang digenjot habis-habisan tol di darat, tol lautnya kemana? Tol laut itu menjadi selling point yang luar biasa pada waktu awal-awal memimpin kan. Sekarang tol lautnya kemana? Sehingga kalau kita mengatakan ongkos logistik dan sebagainya, kita mengeluh dan sebagainya, infrastruktur
itu harus memberikan Oke. logistik kita itu ongkos logistik Kalau turun, Anda gitu. kemudian mengkritik Menko Maritim, padahal sudah ada isu atau wacana yang bilang Kemenko Kemaritiman ini akan digabung dengan investasi, kira-kira menurut Anda itu pas atau blunder? Iya, kita harus melihat skemanya seperti apa ya. Tapi yang jelas terkonfirmasi tadi dan saya sepakat dengan Bang Faisal Basri, investasi di sektor hulunya di energi kita itu terus merosot memang, itu harus diakui. Dan kalau kita lihat, ya impor migas kita semakin besar juga gitu. Ini menunjukkan kita belum melakukan reformasi di sektor itu, sektor energi kita gitu. Bahkan kalau kita lihat karena account kita juga luar biasa. Artinya memang ini ada proses reformasi struktural yang nggak berjalan, daya saing kita yang buruk gitu ya. Oke. Jadi banyak problem masian lah. Saya mau langsung ke Pak Hendrawan kalau begitu. Ini dua nama yang disebut, Ignatius Jonan dan juga Luhut Binsar Panjaitan adalah dua nama menteri yang selama ini setaunya media itu begitu disayang Pak Jokowi. Jadi bisakah kemudian nanti diberi penilaian yang objektif? Ya tentu kami harus memberikan penilaian yang objektif. Tetapi memang selama ini kami tidak mau menyebut nama ya. Karena begini, karena... Tapi sudah ada nama, cuman nggak mau disebut ke Ya, media. Tetapi kalau kriteria... Nama ini sudah etik, masuk ke Pak masalah Jokowi. etik. Kalau kriteria yang disampaikan seperti tadi itu, yang jelas di partai kami, memiliki orang-orang dengan kompetensi, kapabilitas, integritas yang Jadi memenuhi gantinya syarat. ada. Tapi Ya. kemudian yang digantikan ini apakah sudah nama-namanya sudah disampaikan ke Pak Jokowi? Ini loh Pak kritikannya untuk yang harus Tentu diganti. ketua umum kami itu kan memang pembicaraan antara ketua umum dengan presiden. Tetapi yang ingin saya tegaskan, kita tidak bisa mengubah sembarangan nomenklatur ini. Karena apa? Strateginya harus jelas dulu. Ya baru strukturnya. Karena di dalam manajemen pemerintahan. Salah satu nomenklatur yang Anda bilang strateginya belum jelas berarti yang Kemenko Maritim dan Investasi. Kalau kita tidak memperjelas strategi, struktur akan pusing. Ya, ya. Jadi structure follows strategy. Ini salah satu diktum paling penting di dalam manajemen. Ya, Ya, itu sebabnya strateginya Jokowi jelas. belum punya struktur? Kalau strateginya adalah contoh misalnya, ini kita melihat investasi dalam sektor manufaktur itu begitu vital. Karena tidak ada negara yang menjadi negara kaya tanpa menjadi negara industri. Maka industri dengan investasi harus digabung. Anda mau bilang Pak Jokowi belum punya struktur? Bukan, artinya strateginya kita perjelas dulu. Kalau kita lihat nawacita misalnya, kita akan membangun struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. Kata mandiri itu sudah mencerminkan bahwa nasionalisme ekonomi setidak-tidaknya ikut mewarnai kebijakan-kebijakan ekonomi ke depan misalnya. Ini sudah berbeda dengan misalnya kalau kita larut saja dalam globalisasi ekonomi dunia. Ya, jadi kebijakan ekonomi kita diintervensi oleh kepentingan global misalnya. Oke. Itu berbeda. Oke, ini pertanyaan saya belum terjawab secara memuaskan. Nanti akan saya tanyakan lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.